Berdoakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Dalam kelas ini ada berapa orang? Ada 20, Ibu. Kita absen dulu ya. Ya, Ibu. Iren, Hadir, Ibu. Lady Yaristaun, Hadir, Ibu. Maria Anita Moen, Hadir, Ibu. Odilia Funan, Hadir, Ibu. Kristiana Loe. Hadir, Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Tapi sebelum itu, Ibu mau bertanya di sini. Sebelum itu kita akan mempelajari 3 elemen, yaitu pengertian, teks prosedur, tujuan, dan struktur. Sebelum itu, Ibu mau bertanya siapa yang mengetahui tentang teks prosedur. Saya, Bu. Ya, silakan. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah membuat sesuatu, Ibu. Ada lagi yang tahu? Saya, Ibu, teks yang berisi untuk membuat sesuatu. Ada lagi? Saya, Ibu, teks yang berisi petunjuk. Baik, semua jawaban betul. Jadi di sini Ibu mengambil kesimpulan bahwa teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Ada juga tujuan teks prosedur, yaitu tujuannya itu menunjukkan atau menjelaskan langkah-langkah dalam menggunakan atau melakukan sesuatu secara berurutan. Jadi ada juga struktur. Dalam struktur itu ada 4 elemen, yaitu tujuan, material, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Tetapi sebelum itu, Ibu akan memberikan contoh teks prosedur, yaitu cara membuat mie instan. Yang pertama, menurut kalian siapa yang tahu cara membuat mie instan yang pertama itu apa? Rebus air, Ibu. Rebus air, Ibu. Ya. Yang kedua, Masukkan mie ke dalam air yang sudah mendidih. ya. Yang ketiga, Tiriskan mie yang direbus. yang keempat, Tuangkan air panas dalam panas yang basah sebagai kuahnya. ada lagi, Setelah itu masukkan bumbu yang telah tersedia, Ibu. ada lagi. Itu mie. Selamat menikmati mie rebus Anda. Itu mie sudah selesai. Ya, terima kasih. Jadi itulah 6 langkah cara membuat mie instan. Di sini semua tahu kan cara bikin mie instan itu. Sudah, Ibu. Oke. Kalau begitu, sebelum itu Ibu akan membagikan kalian ke dalam 2 kelompok. Ibu akan membagikan kalian dalam 2 kelompok untuk membuat contoh teks prosedur. Apa saja yang kalian ketahui? Silakan. Siap. Waktu 15 menit dari sekarang ya. Iya, Ibu. Kita kerjain kasihan kamu. Itu tentang apa ini?
Leni itu mati di kamar. Asal permisi keluar dulu. Lu panggil Leni dulu. Panggil. Satu orang yang kelas tidak tinggi. Tapi bisa saja dengan apa yang itu pulang. Jika kau mungkin hari tadi yang tulis di dalam sini, coba Sudah? belum ibu. Lu ada Anis. Lu bawa sapu. Lewat. Ada yang sudah selesai? Sudah ibu. Kelompok 1 yang mana? Omong pelan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1. Di sini saya mewakili kelompok 1 untuk presentasi tentang salah satu contoh teks prosedur. Di sini kami ambil salah satu contoh teks prosedur cara membuat jus mangga. Nah, yang pertama itu saya sedikit menjelaskan dulu topiknya. Setelah itu proses masuk pada alat, bahan, dan langkah-langkah. Oke. Buah mangga adalah salah satu buah favorit. Banyak orang suka karena rasanya manis dan kadang asam. Selain bisa dinikmati dengan dimakan secara langsung, buah mangga juga dinikmati atau diolah menjadi jus. Nah, bagaimana cara membuat buah mangga? Nah, cara membuat buah mangga itu ada dia punya alat-alat, bahan-bahan, dan langkah-langkah. Alat yang kita butuhkan itu yang pertama adalah pisau, yang kedua adalah blender, dan yang ketiga adalah gelas. Nah, bahan-bahannya itu yang pertama buah mangga yang sudah matang, kental manis secukupnya, air matang secukupnya, es batu atau es serut sesuai selera. Nah, langkah-langkah membuatnya itu yang pertama kupas dan potong-potong mangga, yang kedua pasang mangkok blender di atas duduk dengan tepat, kemudian tancapkan kabel pada stop kontak, yang ketiga masukkan mangga, kental manis, sedikit air dan es, lalu tekan tombol yang bertulis on, yang keempat jika sudah halus matikan blender dengan menekan tombol off, yang kelima tuangkan jus ke dalam gelas. Nah, teman-teman, ini adalah langkah-langkah, alat-alat dan bahan-bahan yang kita perlukan dalam membuat jus mangga. Sekian dari presentasi kami. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan dulu. Baik, Ibu. Baik, Ibu sedikit menjelaskan contoh yang kelompok 1 ambil itu cara membuat jus. Ya. Iya, Ibu. Jadi contoh cara mereka membuat jus itu termasuk dalam 4 struktur itu, yaitu tujuan, material, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Di mana itu adalah cara membuat sesuatu. Jadi seperti itu. Sudah ada yang mengerti atau belum? Sudah, Ibu. Kelompok 2? Sudah? Sudah, Kelompok Ibu. mana? Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 2. Tentang 6 langkah
6 langkah mencuci tangan. Yang pertama, basahi seluruh tangan dengan air dan sabun. Yang kedua, gosok kedua telapak tangan. Yang ketiga, gosok kedua punggung tangan dan sela-sela jari. Yang keempat, bersihkan bagian bawah-bawah kuku. Yang kelima, bilas tangan dengan air bersih yang mengalir. Yang keenam, keringkan tangan dengan handuk atau tisu. Inilah hasil presentasi kami. Ya, terima kasih. Terima kasih. Iya. Ya baik, terima kasih semua presentasi itu bagus. Di sini yang mau menjelaskan kalau kelompok 2 itu kan tentang petunjuk. Jadi mereka masuk di petunjuk, yaitu menjelaskan langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu. Mungkin ada yang mau bertanya? Tidak, Ibu. Pas, Ibu. Sebelas. Yang tadi pertama itu berapa menit itu? Yang di lupa Be? Dong pakai. Berapa? 1 menit seperti harus. Pokoknya omong-omong begitu. Oke anak-anak, mungkin belum ada yang terlalu paham lagi tentang teks prosedur ini. Jadi Ibu jelaskan kembali apa itu teks prosedur. Didudukan dulu. Oke, mungkin dari teks prosedur ini ada yang belum paham? Saya, Ibu. Ya silahkan Lita. Ibu, saya belum mengerti Ibu tentang ini. Dia punya pengertian, tujuan, struktur. Ini salah satu contoh teks prosedur yang Ibu beri itu saya belum paham. Kalau bisa Ibu jelaskan ini ulang dari awal. Oh ya, baik. Terima kasih Anita. Baik, Ibu akan menjelaskan kembali tentang pengertian teks prosedur yang belum dipahami oleh anak Anita Muhammad. Teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur yaitu menunjukkan atau menjelaskan langkah-langkah dalam menggunakan atau melakukan sesuatu secara berurutan. Yang ketiga itu tentang struktur prosedur, yang di dalam struktur tersebut ada 4, yaitu Kuat tapi apa tujuan, jangan kuat tapi tujuan, material, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Seperti yang tadi Ibu jelaskan kan sebelum Ibu menyuruh untuk bikin kelompok, Ibu sudah membuatkan sebuah contoh prosedur, yaitu cara membuat mie instan. Jadi seperti yang kita ketahui tadi, yang cara-caranya itu pasti semua sudah paham toh? Iya. Iya, Ibu. Atau mau Ibu ulangi? Baca ulang saja. Ya, sudah. Cara pertama itu pasti kita harus rebus air dulu toh, tidak mungkin kita langsung makan itu mie saja toh. Iya, Ibu. Cara kedua, masukkan mie ke dalam air yang sudah mendidih. Yang ketiga, tiriskan mie yang sudah direbus. Yang keempat,
tuang air panas yang baru sebagai kuahnya. Yang kelima, masukkan bumbu yang telah tersedia. Dan yang terakhir itu selamat menikmati. Untuk Odilia, coba mengulang kembali cara membuat mie rebus ini bagaimana? Silakan. Yang saya tahu tentang cara membuat mie instan itu, yang pertama rebus air, yang kedua masukkan mie ke dalam air yang sudah mendidih, yang ketiga tiriskan mie yang direbus, yang keempat tuangkan air panas baru sebagai kuahnya, yang kelima masukkan bumbu yang telah tersedia, yang keenam selamat menikmati mie rebus kesukaan Anda. Ya, terima kasih. Jadi di contoh cara membuat mie rebus ini dia termasuk dalam struktur prosedur yang menghubungkan tujuan, material, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Yang artinya di mana itu adalah cara membuat sesuatu. Seperti itu. Sudah ada yang mengerti? Masih ada yang bingung, jadi ibu tanya lagi, siapa yang belum mengerti tentang teks prosedur? Teks prosedur itu seperti apa? Saya Ibu. Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang cara melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang struktur, yang berdasarkan struktur cara pembuatannya. Ya, baik, terima kasih Irene Gonzalez. Ya. Tujuan teks prosedur itu untuk apa? Yang tahu? Saya Ibu. Silahkan Anita. Tujuan dari teks prosedur itu untuk menunjukkan atau menjelaskan langkah-langkah dalam menggunakan, membuat, atau melakukan sesuatu secara berurutan. Nah, jadi itu sama seperti ini ya anak-anak. Cara membuat mie ini kan harus ada di punya langkah-langkah. Ya, Ibu. Terus yang material ini ada yang tahu? Material itu menyangkut tentang bahan atau alat, Ibu. Ya, seperti yang tadi membuat jus itu kan ada kelompok yang tadi menyebutkan tentang itu, jadi itu termasuk dalam material. Sama juga kalau langkah-langkah ini sama juga seperti rebus ini atau membuat jus itu juga. Ya, harus berstruktur. Iya. Ya, kalau penegasan ulang itu bagaimana? Kalau penegasan ulang itu kita menegaskan kembali langkah-langkah supaya membuat sesuatu itu tidak ya bisa berurutan, tidak yang atas kembali ke bawah, bawah kembali ke atas seperti itu. Harus berstruktur. Iya, jadi harus berstruktur. Sudah ada yang belum mengerti lagi? Silakan bertanya. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya. Semua nama nih. Oke, jadi baik kalau semua sudah paham. Ibu rasa pertemuan kita akhiri di sini saja. Tapi sebelum itu, catatan untuk minggu depan kita akan membahas tentang teks deskripsi. Jadi nanti ibu minta untuk setiap kelompok datang bawa buku cetak apa saja supaya kita mendeskripsi buku tersebut yang kelompok-kelompok bawa itu. Ya, baik. Buku apa saja, Pak Ibu? Ya, buku apa saja yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, siap, Ibu. Oke, tapi sebelum itu sebagai catatan untuk minggu depan kita akan membahas tentang teks deskripsi. Jadi minggu depan itu ibu minta per kelompok datang bawa buku cetak apa saja supaya kita mendeskripsi buku tersebut. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Ini tadi berapa orang yang tidak hadir? 5 orang, Ibu. Itu mereka kemana? 2 orang sakit. Baik,
sebelum ibu akhiri, ibu mau kasih tahu satu catatan. Kalau minggu depan kita akan membahas tentang teks deskripsi. Jadi minggu depan itu ibu minta per kelompok datang bawa buku cetak apa saja supaya kita mendeskripsikan buku tersebut. Sudah. Jadi kasih tahu teman-teman yang ini hari tidak hadir supaya minggu depan itu setiap kelompok bawa buku itu ya. Ya ibu, siap. Belajar tentang teks deskripsi. Untuk ngomongkan dulu. Kasih tahu yang tidak hadir kalau kita akan minggu depan bahas tentang teks deskripsi. Jadi sebelum ibu masuk. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, ibu minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Anita Boyen, silakan. Baik ibu. Baik, marilah kita semua berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena atas berkat dan perlindungan-Mu sehingga pada pagi hari ini kami semua dapat menyelesaikan pelajaran kami dengan baik. Sebentar lagi akan pulang, kami mohon lindungilah kami sehingga kami Tuhan tiba di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa ya, minggu depan itu semua harus hadir karena kita pertemuan terakhir minggu depan. Siap, baik ibu. Terima kasih. Selamat